Penjelasan Vidi atau Widi dalam pengucapan lokal serta kata Hyang yang biasa disandingkan kita bisa mengetahui bahwa kata itu mengarah pada ajaran asli Nusantara. Dalam hal ini kita merujuk pada kepercayaan asli masyarakat Bali. Mari kita coba telaah kembali tentang kata tiga pengetahuan benar. Apakah itu? Jika asumsi dan anggapan bukan Hindu atau Buddha, kita akan merujuk pada ajaran sebelum Buddha dan Hindu, ajaran atau filosofi kepercayaan yang selama ini dianggap mendasari ajaran Buddha dan Hindu adalah Brahmanisme bahkan Jainisme. Apakah itu Brahmanisme? Brahmanisme adalah pelopor agama Hindu dan agama Buddha. Agama ini berkembang di India bagian utara di antara kalangan bangsa Arya yang datang ke India kira-kira 8.000 tahun silam. Ciri khas utama agama ini adalah siklus antara kematian dan kelahiran kembali, reinkarnasi, serta pembagian manusia dalam 4 kasta yang berbeda. Kasta ini dalam bahasa Sanskerta disebut warna. Ada kemiripan dengan filosofi ajaran masyarakat Bali. Pengetahuan akan aliran kepercayaan Brahmanisme pada tahap-tahap awalnya berasal dari kitab-kitab suci yang masih primitif dan pada awalnya adalah komposisi sastra lisan dan berasal dari masa antara tahun 1500 SM dan 400 SM. Pertama-tama adalah apa yang disebut 4 Weda atau Catur Weda. Weda artinya adalah pengetahuan, yang berasal dari 1500 sampai 800 SM. Setelah itu ada teks-teks Brahmana kurang lebih 1000 SM 600 SM. Teks-teks ini adalah sebuah rangkaian bermacam-macam keterangan yang tertera pada teks-teks, ritus-ritus, dan adat istiadat yang ditemukan dalam dari 4 Weda dan khusus disusun bagi kaum Brahmana atau Pandita. Kemudian ada teks-teks yang disebut Upanishad, 800 SM 500 SM. Kitab ini membicarakan falsafi bersifat panteistik akan sifat ketuhanan dan akhir manusia. Kemudian ada lagi kitab-kitab sutra 600 SM 400 SM yang merupakan pedoman pelaksanaan ritual dan adat istiadat. Di antaranya adalah Griya Sutra, pedoman ritual rumah tangga dan Dharma Sutra. Catatan di sini menjelaskan bukan Dharma Sutra atau Dhammapada Sang Buddha. Kedua buku ini mencerminkan sisi praktis dan kerakyatan Brahmanisme di mana kitab-kitab Brahmana dan Upanishad memperlihatkan sisi falsafi dan spekulatifnya. Masih dekat dengan kitab-kitab hukum ini ada sebuah buku ternama yang disebut Manawe Dharma Sastra dan dalam bahasa Inggris sering disebut The Laws of Manu atau The Code of Manu. Kemungkinan kitab Manu ini berasal dari abad ke-5 SM. Kitab-kitab ini bersama dengan 2 wiracarita suci yaitu Ramayana dan Mahabharata merupakan tulisan terpenting dalam khazanah sastra Brahmanisme. Catatan penulis untuk penjelasan tentang Ramayana dan Mahabharata terjadi di Nusantara oleh penulis akan disajikan dalam buku yang berbeda. Kepercayaan awal Brahmanisme atau kepercayaan Weda agama dalam masa Weda yang sejati, bisa dikatakan cukup sederhana. Hal ini mencakup pemujaan banyak dewa-dewi, besar maupun kecil, yang merupakan personifikasi kekuatan-kekuatan alami. Yang utama di antaranya adalah Baruna, Varuna, dewa langit yang mencakup segalanya, pencipta dan pemilik segala sesuatu yang ada dan pembela hukum moral disebut Surya, atau dewa matahari. Savitri sang penerang dan Wisnu yang dikatakan membagi bumi menjadi 3 bagian dan memberikan ladang-ladang yang subur kepada umat manusia. Dewa angkasa Indra. Indra bersenjatakan Vajra, yang adalah kilat Rudra, kelak nanti pada ajaran Hindu India dikenal sebagai Siwa, yang terberkati. Dewa angin topan dan merupakan penghalang mereka yang jahat namun teman orang baik, Agni, dewa api. Dalam bahasan Brahmanisme pada catatan prasasti Kalasan tentang kata 3 pengetahuan benar, dan bukan berasal dari Hindu India atau Buddha, di sini penulis berasumsi subjektif atas kaitannya dengan filosofi ajaran asli Nusantara dalam hal ini adalah dengan kepercayaan Bali sebagai berikut. Dalam kehidupan beragama di Bali, Dewa Brahma tidak pernah bisa dilepaskan dari nafas berkeagamaan. Penggambaran Dewa Brahma diyakini sebagai dewa utamanya, penguasa dan pelindung arah selatan, bersenjatakan gada, berwahana angsa, memiliki sakti Dewi Saraswati,
Atribut serba merah, dalam pemujaan di lingkungan desa adat, dia dipuja di sebuah pura yang bernama Pura Desa atau Pura Balai Agung, yang mana dalam pura ini akan ada bangunan yang terbuat dari batu bata sebagai penghormatan kehadapan dia. Sedangkan secara regional Bali, pemujaan Dewa Brahma berada di Pura Luhur Andakasa. Contoh penyebutan dewa-dewa pada ritual masyarakat Bali yang menyebutkan kata nama dewa seperti tertulis di atas tertuang dalam kalimat mantra dalam ritual ibadah. Mantram atau doa pujian yang ditujukan ke hadapan Dewa Brahma. Sebagai sang pencipta disebut Brahma Stawa. 1. Sembah padamu Dewa Agni, sembah padamu Dewa Hari, sembah padamu Dewa Isa, yang menyaksikan segala jenis pengorbanan. 2. Dewa Agni memiliki 3 penampilan, Brahma, Wisnu dan Maheswara, penyebab ketenangan, makanan dan perlindungan. 3. Perkenannya dihasilkan di dunia, peruntungan bagus, menyenangkan sekali untuk dilihat, perbuatan apapun akan berhasil tanpa suatu keraguan. 4. Dewa Brahma. Dewa segala makhluk, dia yang paling mulia, dia yang memberikan anugerah pada guru, dia yang dilahirkan dari bunga teratai, yang berwajah 4, demikianlah Brahman yang sempurna. 5. Dewa Agni. Peredam segala kejahatan, yang lahir dari benih keemasan, badan dari alam semesta, dan merupakan kebahagiaan yang tertinggi. Nama dewa yang tercantum dalam kalimat mantra di atas membuktikan bahwa nama-nama dewa tersebut telah ada, dan diketahui juga bahwa ajaran Hindu India. Dengan tidak tercatatnya para misionarisnya menyebarkan ajaran Hindu, jadi nama-nama dewa di atas adalah nama yang sudah ada terlebih dahulu dari ajaran Hindu di India. Catatan penulis untuk penyebaran ajaran Hindu dibahas dalam buku berbeda. Kesimpulan pada kalimat kata, Vidivatrividair, mempunyai kata dasar, Vidivatrividair 3 pengetahuan benar, dia taraf yang menjadi bintang hanya membimbing untuk arah di dunia dan, ranah, para dewa adalah 3 Viditrividair atau 3 widi identik dengan 3 dewa, yang menggambarkan 3 pengetahuan tentang dewa sebagai penerang jalan arah yaitu Dewa Agni, Dewa Isa, Dewa Hari. Wisnu, dalam tradisi Bali. Trimurti adalah 3 kekuatan Brahman, Sang Hyang Widi, sebutan Tuhan dalam kepercayaan Bali, dalam menciptakan, memelihara, melebur alam beserta isinya. Trimurti terdiri dari 3 yaitu, Dewa Brahma, berarti pencipta, Utpati, Sakti, Dewi Saraswati yang merupakan Dewi ilmu pengetahuan senjata, busur, simbol, warna, merah, Dewa Wisnu, fungsi, pemelihara, Stiti, Sakti, Dewi Laksmi atau Sri, senjata cakram, simbol, warna, hitam, Dewa Siwa. Fungsi, penghancur, Pralina, Sakti, Dewi Durga, Uma, dan Parwati. Senjata Trisula, simbol, warna, manca warna. Apabila simbol dari ketiga dewa tersebut digabungkan, maka akan menjadi AUM yang dibaca OM, yang merupakan simbol suci. Dalam filosofi Brahmanisme 3 pengetahuan benar, tersiratkan sebagai Dewa Baruna, Dewi Savitri, Dewa Wisnu, Surya, atau Dewa Matahari, Dewa Angkasa Indra kelak dikenal sebagai Siwa dan Dewa Agni atau Dewa Api, yang kemudian dalam perkembangannya tampil dalam filosofi ajaran Hindu India, sebagai Brahma, Wisnu, Siwa. 3. Pada terjemahan prasasti Kalasan bait kedua, juga tersirat sampai bait 5 tertulis. Sebuah bangunan suci untuk taraf yang benar-benar indah diperintahkan oleh Guru Raja Sailendra, setelah mendapat persetujuan dari Maharaja Dyah Pancapana Panamkarana. Kita cermati kata diperintahkan oleh, dan setelah mendapat persetujuan dari. Di kalimat ini terlihat suatu penegasan akan suatu keputusan oleh 2 hierarki jabatan, diperintahkan untuk dan setelah mendapatkan persetujuan, hierarki tingkat bawahan adalah guru yang memerintah, hierarki atasnya adalah maharaja yang telah memberi persetujuan. Untuk apa kata penegasan perintah yang telah disetujui ditegaskan? Ini adalah suatu penegasan akan perintah yang harus diikuti untuk dilaksanakan oleh pembaca prasasti pada saat prasasti ditulis dan pada pembaca prasasti di kemudian hari setelah prasasti ditulis. Artinya,
Penegasan tingkatan hierarki yang dibuat dan dinyatakan adalah penegasan akan perintah yang harus dilakukan pada khalayak umum pada saat ini dan akan datang, yang menjelaskan bahwa perlakuan untuk bangunan suci ini juga telah dilakukan pendahulunya. Kita bisa memahami dari dua subjek yang memerintah yaitu guru, dan yang menyetujui yaitu Maharaja, guna menegaskan kepada penguasa penerusnya untuk melakukan hal yang sama, seperti yang dilakukan penguasa terdahulunya. Kesimpulan pada kalimat, sebuah bangunan suci untuk taraf yang benar-benar indah diperintahkan oleh Guru Raja Sailendra, setelah mendapat persetujuan dari Maharaja Dyah Pancapana Panamkarana. Adalah bangunan suci yang diperuntukkan untuk Bhagavati Taraf adalah bangunan yang sudah ada dan perlakuan penghormatan sudah dilakukan oleh pendahulunya juga oleh yang memerintah saat prasasti ditulis dan harus juga dilakukan oleh penerusnya. Dengan ditandai pada kalimat memberi penegasan perintah dan persetujuan dari penguasa. Jadi, nama Sailendra Vamsa pertama kali dijumpai dalam prasasti Kalasan adalah seseorang yang telah melakukan pekerjaan penghormatan terhadap bangunan suci yang telah ada dan memerintahkan generasi penerus untuk melakukannya. 4. Pada terjemahan prasasti Kalasan bait ke-6 tertulis, Maharaja Panangkarana membangun sebuah bangunan suci taraf untuk menghormati guru yang telah berjalan selama 700 tahun. Kita cermati kata membangun, apakah kata membangun di sini layak disandangkan? Perhatikan kalimat selanjutnya, sebuah bangunan suci taraf untuk menghormati guru yang telah berjalan selama 700 tahun. Pada tafsir kata yang diartikan membangun, penulis tidak sependapat dengan kata ini karena kata membangun tidak tampil dalam kalimat ini. Untuk pendekatan kata dengan maksud mendirikan, membangun dalam bahasa Sanskerta adalah jagra, bangun. Kata membangun jika disandangkan pada keterangan penterjemahan kalimat lengkap pada bait 6 akan berlawanan dengan keterangan yang panjang yang lebih dari satu kata yaitu sebuah bangunan suci taraf untuk menghormati guru yang telah berjalan selama 700 tahun. Sebuah bangunan suci taraf untuk menghormati guru adalah kalimat objek yang diterangkan, yang telah berjalan selama 700 tahun adalah kalimat keterangan yang menjelaskan objek. Kata kerja membangun jika diartikan sedang atau baru saja dibangun akan gugur dengan penjelasan kata kerja yang telah dilakukan dan tertulis dengan menuliskan kata keterangan. Waktu. Lama waktunya telah berjalan selama 700 tahun. Jadi suatu keterangan yang mustahil jika pekerjaan yang dikerjakan saat ini, diberi keterangan dengan pekerjaan yang telah dilakukan masa lampau dan masih dikerjakan sampai saat ini, apalagi tertulis dalam satu kalimat yang utuh tidak terpisah. Kesimpulan kalimat pada bait ke-6 pada prasasti Kalasan adalah pada kalimat tersebut jelas memberi keterangan bahwa bangunan suci yang diperuntukkan untuk Bhagavati Taraf yang sudah ada, telah ada, sudah lama ada sejak 700 tahun lalu, dengan tambahan penjelasan angka ratusan puluhan dan satuan yang jelas. Dengan maksud penegasan perlakuan terhadap objek bahwa si pelaku telah melakukan pekerjaan tersebut sejak dahulu dan melanjutkan tradisi pendahulunya. Jadi nama Sailendra Vamsa pertama kali dijumpai dalam prasasti Kalasan adalah seseorang yang tidak membangun bangunan suci untuk Bhagavati Taraf, tapi bangunan suci itu telah ada sejak 700 tahun yang lalu. 5. Pada terjemahan prasasti Kalasan bait ke-7 dan 8 tertulis 7. Desa Kalasa telah diberikan kepada Dattah Samgaya setelah memanggil saksi-saksi orang-orang terkemuka perangkat desa yang Pangkura, Tavana, Tiripa. 8. Sedekah Bura yang tak tertandingi diberikan kepada Samgaya oleh raja seperti Singa, Raja Simha oleh raja-raja dari dinasti Shailendra dan penguasa berikutnya. Kata yang bertanda tebal desa Kalasa adalah kata yang menunjukkan nama desa atau tempat yang saat ini disebut dengan desa Kalasan. Dalam bahasan ini adalah masyarakatnya berkewajiban untuk merawat bangunan suci. Dalam bahasan selanjutnya kita akan mengetahui tentang ini dalam istilah Sima, yaitu tanah perdikan masyarakat yang dibebaskan dari membayar pajak dan masyarakatnya mendapat kewajiban untuk merawat bangunan suci. Keterangan tentang kata Samgaya. Etimologi, Samgaya, Samkhya, juga disebut sebagai Sanhya,
Samkhya atau Sankhya adalah kata Sanskerta yang tergantung pada konteks kalimat sebelum dan sesudahnya, berarti untuk memperhitungkan, menghitung. Menghitung, disengaja alasan-alasan oleh pencacahan numerik yang berkaitan dengan nomor rasional. Dalam konteks filosofi India kuno, Samkhya mengacu pada pemahaman filsafat dalam agama Hindu berdasarkan pencacahan sistematis dan pemeriksaan rasional. Kata yang bertanda tebal Samgaya adalah kata yang tertulis pada prasasti, sedangkan pada penulisan umum dan pelafalan untuk masa sekarang ini identik dengan kata Samkhya. Berdasar studi literatur yang didapat penulis tentang kata Samkhya terdeteksi dari filosofi Brahmanisme kuno yaitu unsur utama teosofi dalam Weda dalam pembentuk filosofis Brahmanisme yaitu 6 unsur utama darsanas. 3 di antaranya Vedanta, Samkhya dan Yoga. Brahmanisme kadang dianggap identik dengan Hindu. Fase awal Samkhya diketahui pada masa awal Upanishad, sekitar 800-700 SM, di mana spiritualitas asketik dan monastik, Sramana dan Yati teosofi yang ada di India. Ilmuwan India Bhattacharya dan Potter menyimpulkan bahwa penggabungan ide-ide proto-Samkhya dengan metodologi sistematis penalaran epistemologi, mendasari konsep pengetahuan spiritual, vidya, jnana, viveka, membuat Samkhya lebih berkembang, filsafat yang komprehensif. Ide-ide ini berkembang dan ditemukan dalam teks-teks seperti Chandogya Upanishad. Johnston pada tahun 1937 menganalisis tentang asal-usul Samkhya terhadap ajaran Hindu dan Buddha, kemudian menulis dan menyimpulkan asal-usul Samkhya sejalan dalam analisis individu yang dilakukan para Brahmana dan awal Upanishad. Pada awalnya dengan maksud untuk menjamin efektivitas ritus kurban dan kemudian untuk menemukan makna keselamatan dalam arti agama dan metode untuk mencapai itu. Ditemukan dalam kitab Kaushitaki Upanishad dan Chandogya Upanishad intisari yang ditemukan dari 2 gagasan utama dari Samkhya klasik. Pemaknaan Samkhya. Samkhya atau Sankhya merupakan salah satu dari 6 astika filsafat Hindu, Samkhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika, Vedanta, Purva Mimamsa. Hal ini paling terkait dengan yoga dalam falsafah Hindu, dan itu berpengaruh pada sub-bagian lain dari filsafat India. Samkhya adalah filsafat enumerationis yang epistemologi menerima 3 dari 6 pramanas bukti, sebagai satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk mendapatkan pengetahuan. Ini termasuk pratyaksa, persepsi anumana inferensi, dan sabda aptavacana kata kesaksian sumber terpercaya. Kadang-kadang digambarkan sebagai salah satu rasionalis dalam filsafat India, falsafah kuno ini memberi alasan eksklusif atau kuat. Samkhya adalah sangat dualis. Filsafat Samkhya menganggap alam semesta sebagai terdiri dari 2 realitas, purusa kesadaran, dan prakairti, materi. Jiva, makhluk hidup, adalah di mana purusa berikatan dengan prakairti dalam beberapa bentuk. Fusi ini, pandangan teosofi Samkhya, menyebabkan munculnya budi intelek, dan ahankara kesadaran ego. Alam semesta digambarkan sebagai salah satu yang dibuat oleh entitas purusa prakairti diresapi dengan berbagai permutasi dan kombinasi dari berbagai disebutkan elemen indera, perasaan, aktivitas, dan pikiran. Selama keadaan ketidakseimbangan, salah satu dari lebih konstituen mempengaruhi yang lain, menciptakan bentuk penghambaan, terutama dari pikiran. Akhir ketidakseimbangan ini, penghambaan disebut pembebasan atau kaivalya, dalam pandangan Samkhya. Keberadaan Tuhan atau makhluk tertinggi tidak langsung menegaskan, tidak dianggap relevan oleh filsuf Samkhya. Samkhya membantah dengan penyebab akhir dari Ishvara, Tuhan. Sementara pandangan Samkhya menganggap Weda sebagai sumber terpercaya pengetahuan, itu adalah sebuah filosofi ateis menurut Paul Deussen dan ilmuwan lainnya. Perbedaan utama antara Samkhya dan Yoga adalah bahwa Yoga menerima pribadi, namun pada dasarnya tidak aktif, dewa, atau Tuhan pribadi. Gunas dalam teorinya tentang Samkhya adalah kualitas kecenderungan bawaan. Guna menyatakan ada 3 jenis,
Sattva terbaik, penuh kasih, menerangi, positif, dan konstruktif. Raja adalah salah satu kegiatan, kacau, gairah, impulsif, berpotensi baik atau buruk, dan tamas menjadi kualitas kegelapan, kebodohan, merusak, lesu, negatif. Semuanya, semua bentuk kehidupan dan manusia, beberapa sarjana bersepakat dalam pengertian tiga jenis ini dalam Samkhya, tetapi dalam proporsi yang berbeda. Interaksi dari gunas ini mendefinisikan karakter seseorang atau sesuatu, alam dan menentukan kemajuan kehidupan. Samkhya dalam teori gunas populer dibicarakan, dikembangkan dan disempurnakan oleh berbagai sekolah filsafat India, termasuk Buddhisme. Risalah filosofis Samkhya juga mempengaruhi perkembangan berbagai teori etika Hindu. Kesimpulan penulis tentang Samkhya yang dikaitkan dengan keterangan falsafah Samkhya yang ada pada masa sekarang ini adalah kata Samgaya yang tertera pada prasasti adalah induk pengertian ajaran yang pada saat ini bernama Samkhya, yaitu prosesi ritual pencarian kebenaran dalam ajaran asli Nusantara, bukan ajaran Hindu atau Buddha tapi menjadi sumber dari ajaran terdahulu yaitu falsafah Brahmanisme. Bentuk visualisasi prosesi tersebut tampil dalam arca di Borobudur. Catatan, untuk bahasan tentang ini ada pada buku Borobudur bukan candi yang disusun oleh penulis. Pengertian, data, dalam Kamus Bahasa Sanskerta. Data, nyala terus-menerus, datapati, matahari, data pitana, diam hening, data pitara, diam hening, data tita, diam hening, data titaya, diam hening, dati, lebih baik, bagus, datitan, diam hening. Pengertian datah samgaya dapat mengarah kepada personal orang atau individu yang melakukan prosesi ritual dengan diam semadi tapa dalam keheningan atau tafakur mengarah kepada falsafah teosofi seperti yang dimaksud pada keterangan di atas tentang etensitas alam semesta, serta makhluknya. Bura, Dakshineyam Atula, Data Samgaya, Raja Simhena Sailendra Raja Bupair Anuparipalyar Santatia. Pengertian sedekah, Bura, yang tak tertandingi diberikan kepada Samgaya, merujuk pada karya Johnston pada tahun 1937, menganalisis tentang asal-usul Samkhya terhadap ajaran Hindu dan Buddha, kemudian menulis dan menyimpulkan asal-usul Samkhya sejalan dalam analisis individu yang dilakukan para Brahmana dan awal Upanishad pada awalnya dengan maksud untuk menjamin efektivitas ritus kurban dan kemudian untuk menemukan makna keselamatan dalam arti agama dan metode untuk mencapai itu. Ditemukan dalam kitab Kausitaki Upanishad dan Chandogya Upanishad intisari yang ditemukan dari dua gagasan utama dari Samkhya klasik. Kita dapati kesimpulan dari pengertian intisari yang ditemukan dari dua gagasan utama dari Samkhya klasik, kaitan sedekah Bura yang tak tertandingi diberikan kepada Samgaya, yaitu ritus kurban para Brahmana. Di sini penulis akan menerangkan bahwa penjelasan sedekah yaitu ritus kurban ini tidak ditemukan pada ajaran Buddha, seperti para ilmuwan menyimpulkan tentang ibadah korban pada ajaran Buddha di bawah ini. Dalam Buddha Vinaya Pitaka dari Mahavaga I, 245, bagian nama Buddha Resi tersebut. Nama-nama Resi Veda yang Atako, Famako, Famadevo, Vesamito, Yamatagi, Angiraso, Bharatvajo, Vaseto, Kasapo, dan Bagu oleh beberapa Brahmana yang diperkenalkan korban binatang. Bagian Vinaya Pitaka ini Anguttara Nikaya, Pancaka Nipata mengatakan bahwa itu diperubahan dari Veda. Benar bahwa filosofi Buddha menolak untuk falsafah Brahmana yang memperkenalkan korban binatang dicatat dalam pandangan ajaran Buddha. 5. Pada terjemahan prasasti Kalasan bait ke-11 tertulis 11 Anena Punyena Viharajena Pratitya Jata G Artavibhagavichnah Bhavantu Sarv Tribhavo Papana Jana Jinanam Anusasanachnah 11. Baiklah, dengan menghibahkan Viharajena, semua Bhavantu pengetahuan suci, hukum sebab akibat, dan kelahiran di tiga dunia, dapat dipahami. Catatan. Viharajena, tempat ibadah bertapa. Wihara, biara tempat bertapa. Wihara, wihasa tempat semedi. Wihanten, biara tempat beribadah. Pengertian tempat ibadah di sini adalah tempat ibadah yang dilakukan oleh pelaku ajaran bukan Buddha atau Hindu. Sangharama, Mahavihariya Paratera Arya. Fuana Cakapala kini terpublikasi menjadi Borobudur.
adalah penamaan filolog Belanda yang tidak paham siapa sejatinya nenek moyang leluhur kita. Kalimat di atas adalah bahasa leluhur bangsa Nusantara yang mendasari Sanskerta, yang disusun ulang oleh Panini, orang Pakistan pertama menulis tentang tata bahasa Sanskerta yang berjudul Astatyayi. Buku tata bahasa Sanskerta memuat 3959 hukum tata bahasa Sanskerta ditulis abad ke-5 SM. Artinya Panini bukan yang membuat Sanskerta, dia hanya menyusun dari yang sudah ada. Sangharama adalah tempat belajar pembelajaran dharmik original di masa terdahulu jauh sebelum abad 5 SM. Mahatupa, Maha atau Mahe adalah berarti besar atau agung. Tupa adalah awal dari literasi kata stupa. Peziarah Tiongkok ke Nusantara menyebut kata ini dengan tope. Arya adalah kaum Cakya, saka leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu. Mahavihariya adalah tempat berlatih dan prosesi kontemplasi spiritual yang dibuat besar dan megah. Maha dan Vihariya digabung menjadi Mahavihariya. Kata vihara berawal dari kata ini. Para tera adalah orang-orang yang belajar atau sudah menjadi master pada ajaran dharmik original disebut dengan para teran. Fuana Cakapala adalah nama bangunannya. Literasi kata Fuana, Buana. 3 tahapan bentuk bangunan Fuana Cakapala adalah gambaran 3 alam kehidupan yang ada di dalam semesta ini, bukan kama, rupa, arupa dhatu versi India. Sebelumnya kita memahami terlebih dahulu pengertian Upanishad. Upanishad menurut filsuf Sarvepalli Radhakrishnan. Upanishad adalah awal kitab-kitab yang termasuk klarifikasi Praweda atau Rigveda tergabung dalam klarifikasi kelompok pada komposisi. Upanishad dalam periode Veda tahun 1000 sampai 500 SM merupakan komposisi filosofis paling awal di dunia. Untuk memahami bahwa kata Viharajena adalah tempat ibadah yang dilakukan oleh pelaku ajaran bukan Buddha atau Hindu, mari kita cermati kata Bhavantu di bawah ini. Kata Bhavantu adalah penulisan kata di prasasti Kalasan. Studi literatur tentang kata itu penulis dapatkan pada kata Bhavana, yang termasuk dalam komposisi Upanishad, komposisi filosofis paling awal di dunia. Bhavana Upanishad, Sanskerta, Bhavana Upa garis bawah Nasat, IAST, Bhavana. Upanishad adalah era abad pertengahan kecil Upanishad dari Hindu. Terdiri dalam bahasa Sanskerta, teks diklasifikasikan sebagai salah satu sakta Upanishad dan melekat pada Atharva Veda. Upanishad mengidentifikasi tubuh manusia sebagai Sri Cakra Yantra dan menguraikan tentang tema ini dan ibadahnya. Naskah teks ini juga ditemukan berjudul sebagai Bhavanopanishad. Dalam Telugu bahasa antologi dari 108 Upanishad dari Muktika Kanon, diriwayatkan oleh Rama untuk Hanuman itu terdaftar di nomor 84. Upanishad menjelaskan tubuh manusia menjadi Sri Yantra, Sri Cakra, dengan memetakan setiap bagian dari tubuh untuk cakra. Hal ini menegaskan bahwa sakti adalah Atman, jiwa, dalam. Teks adalah penting untuk penekanan pada antaryaga, ibadah internal, berbeda dengan ritual eksternal dan persembahan. Teks menyajikan non-dualistik ide, menghadirkan Dewi sebagai realitas tertinggi alam semesta. McDaniel menyatakan filosofis dalam teks ini seperti di banyak sakta Upanishad, adalah sinkretisme dari Samkhya dan Advaita Vedanta dalam filsafat Hindu, yang disebut Saktadvaita Vada, harfiah, jalan non-dualistik sakti. Jadi kata Bhavantu, hasil penelusuran pada persamaan kata, Bhavana, juga pengertian dari filosofi tentang Bhavana Upanishad. Upanishad menjelaskan tubuh manusia menegaskan bahwa sakti adalah Atman, jiwa, dapat diambil kesimpulan bahwa kata Bhavantu bukan teosofi atau falsafah ajaran Buddha. Hal ini dikarenakan dalam falsafah Buddha yang menolak tentang pemahaman tentang Atman, jiwa, ditegaskan seperti penjelasan di bawah ini. Konsep Atman, jiwa, ditolak oleh ajaran Buddha. Istilah seperti Atman, bukan diri, dan sunyata kekosongan adalah inti dari semua tradisi Buddhis. Transendensi permanen dari kepercayaan akan keberadaan yang terpisah dari diri merupakan bagian integral dari pencerahan dari Arhat.
Sang Buddha tidak menerima terhadap teori dari jiwa kesatuan atau imanen identitas dalam segala hal sebagai tidak mandiri. Bahkan, menurut pernyataan Buddha di Handa Samyutta 47, semua pikiran tentang diri yang tentu, apakah pemikir yang menyadari hal itu atau tidak, pikiran tentang 5 agregat atau salah satu dari mereka. Kata Bhavantu, kita dapatkan pada kata, Bhavana, yang termasuk dalam komposisi Upanishad, komposisi filosofis paling awal di dunia. McDaniel menyatakan filosofis dalam teks ini seperti di banyak sakta Upanishad adalah sinkretisme dari Samkhya. Larson, Bhattacharya dan Potter ilmuwan ini menyatakan menjadi mungkin bahwa awal doktrin Samkhya ditemukan di Upanishad tertua 700-800 SM, menyediakan dasar kontekstual dan mempengaruhi Buddha dan doktrin Jaina. Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa kata Bhavantu, yang tertera dalam penulisan kata di Prasasti Kalasan adalah filosofi terdahulu yang mendasari ajaran Buddha dan Hindu bahkan doktrin Jainisme. Dari sini kita bisa tegaskan bahwa nama Sailendra Vamsa pertama kali dijumpai dalam Prasasti Kalasan adalah seseorang yang bukan beragama Buddha atau Hindu. 5. Pada kalimat asli dan terjemahan Prasasti Kalasan bait ke-12 tertulis 12 Karyana Panamkarana Sriman H. Abhiyacate Bavinpan, Buyo Buyo Vidivat Vihara Paripalan Artam Iti. 12. Karyana Panangkarana diminta berulang kali untuk raja-raja yang mulia yang akan datang untuk selalu melindungi Abhiyacate, bangunan suci, Vihara Paripalan. Penting ini sesuai dengan aturan. Artam Iti. Catatan. Dalam Kamus Sanskerta, Abhiyacate, abaya, sikap keberanian, Kate, kata, hati, perasaan. Buswell, Robert Jr. ed. 2013. Princeton Kamus Buddhisme. Princeton NJ, Princeton University Press. Mari kita kaji tentang kata abhiya. Dalam pencarian kata abhiya, penulis mendapatkan kata abaya antara lain. Abaya adalah Raja Upatisanuwara, modern Sri Lanka, dari 474 SM sampai 454 SM. Ia menggantikan ayahnya Panduvasdeva setelah dipilih oleh saudara-saudaranya sebagai yang tertua di antara mereka untuk menjadi raja berikutnya Upatisanuwara. National Treasure of Korea Selatan, 119 patung Buddha dari C. 531, Goguryeo. Tangan kanan menunjukkan abaya mudra, sedangkan sebelah kiri adalah di Farada mudra, kemurahan hati. Disebut ada kata abaya dalam penamaan posisi patung. Abaya mudra, sikap keberanian adalah mudra, sikap yang merupakan isyarat kepastian dan keamanan, yang menghalau rasa takut dan perlindungan ilahi dan kebahagiaan dalam banyak agama-agama India. Tangan kanan tegak lurus dan telapak tangan menghadap ke arah luar. Ini adalah salah satu mudra awal ditemukan digambarkan pada sejumlah Hindu, Buddha, dan gambar Jain. Abaya mudra merupakan perlindungan, kedamaian, kebaikan dan menghilangkan ketakutan. Dewa Hindu Nataraja digambarkan dengan tangan kanan kedua membuat abaya mudra, menganugerahkan perlindungan dari kedua kejahatan dan kebodohan bagi mereka yang mengikuti kebenaran Dharma. Dalam Buddhisme Theravada, biasanya dibuat dengan tangan kanan diangkat setinggi bahu, lengan ditekuk dan telapak menghadap keluar dengan jari tegak dan bergabung dan tangan kiri menggantung ke bawah sambil berdiri. Di Thailand dan Laos, mudra ini dikaitkan dengan berjalan Buddha, sering ditampilkan memiliki kedua tangan membuat abaya mudra ganda yang seragam. Abaya mudra itu mungkin digunakan sebelum timbulnya Buddhisme sebagai simbol niat baik mengusulkan persahabatan ketika mendekati orang asing. Dalam seni Gandhara itu hadir ketika menampilkan aksi berkhotbah. Ini juga digunakan di Cina selama Wei Utara dan Sui era dari 4 dan ke-7. Dari keterangan penjelasan di atas kita akan dapati kesimpulan tentang kata abhiya antara lain pemakaian kata abaya pada nama Raja Upatisanuwara. Di Sri Lanka abaya adalah raja yang berkuasa 474 SM, masa munculnya ajaran Buddha di India sekitar 500 SM. Jadi hanya beberapa tahun setelahnya hingga tidak dimungkinkan menganggap raja tersebut menganut ajaran Buddha.
Awal ditemukannya kata abaya yang dikaitkan dengan posisi meditasi digambarkan pada sejumlah Hindu, Buddha, dan gambar Jain, jadi tidak dapat disimpulkan bahwa kata abaya atau abaya hanya ada pada ajaran Buddha. Abaya mudra itu mungkin digunakan sebelum timbulnya Buddhisme digunakan di Cina selama Wei Utara dan Sui. Kesimpulan kata abaya pada kalimat asli dan terjemahan prasasti Kalasan bait ke-12 adalah kalimat tersebut ada sebelum ajaran Hindu dan Buddha ada. Dapat disimpulkan dari nama raja yang memakainya. Temuan gambar yang ada pada ajaran Hindu, Buddha dan Jain, serta sudah dipakai di Cina sebelum memeluk Buddha. Untuk lebih jelasnya pengertian abaya akan dijelaskan pada kajian telaah pada prasasti Abaya Giriwihara. Berlanjut ke bagian 6. Bhai Santosaba.